Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil yang kita dengarkan pagi ini, di sana dikisahkan tentang peristiwa setelah Yesus dan 3 muridnya mendaki Gunung Tabor, dan di atas bukit, di atas gunung ini terjadi peristiwa besar, itulah transfigurasi, di mana wajah dari Yesus berubah, pakaiannya juga berubah, kemuliaan nampak di depan mata murid-muridnya. Dan Anda semua tahu peristiwa ini. Nabi Elia dan Nabi Musa itu nabi besar dalam tradisi Yahudi yang juga kita warisi menjadi tradisi kita. Kenapa? Karena Musa adalah nabi paling besar, paling istimewa. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Tuhan dari muka ke muka di atas gunung Sinai, dan di atas gunung ini dia mendapat revelasi atau pewahyuan hukum yang paling utama, yang sekarang menjadi peraturan, menjadi pedoman iman kita. Itulah 10 perintah Allah atau Dekalog dalam bahasa Yunani. Ini 10 perintah Allah, terutama mereka yang baru komuni, harap ini anak-anak masih hafal. Jangan-jangan nanti kita ditanya seperti, coba sebutkan Pancasila, banyak yang salah ini orang.
tidak hafal lagi. Ini 10 perintah Allah ini orang punya hukum utama sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Jadi ini tradisi biblik atau tradisi kitab suci. Kedudukan Musa yang besar itu juga nanti diikuti oleh Elia, karena Elia dia pergi dan tinggal di gua di Gunung Sinai dan dia bertemu dengan Tuhan. Bila Musa itu Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaan di atas Gunung Sinai dengan awan dan kemudian dengan api, yang sebelumnya diikuti dengan guru, dengan gempa bumi. Elia ketika dia pergi di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri kehadirannya lewat angin sepoi-sepoi, angin yang tenang. Jadi di tempat suci ini 2 nabi bertemu dengan Tuhan sehingga mereka menjadi nabi besar. Dan ketika Yesus naik di atas Gunung Tabor, dua nabi ini datang bertemu dengan dia. Dan di situ Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan ingat, ketika itu terjadi dari atas awan, jadi peristiwa ketika Tuhan menampakkan diri di atas Gunung Sinai terjadi, awan datang menaungi mereka. Dan dari situ kemudian terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Atau dalam kata lain, "Engkau adalah anakku, engkau kuperanakan pada hari ini." Ini kata-kata kitab suci yang bisa kita temukan dalam Mazmur 2. Dalam Mazmur 2 bab 7. Mazmur 2 ayat 7, di sana dikatakan hal ini. Dan ingat bahwa ini Mazmur 2 ini adalah kata-kata yang dipakai oleh Nabi ketika mereka menobatkan, mengurapi seorang raja, termasuk Raja Daud. Mereka tuangkan itu minyak dan katakan, pada hari ini sebagai wakil Tuhan, mereka katakan, pada hari ini engkau kuperanakan. Jadi ketika suara yang terdengar dari surga, dari langit itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi," sebenarnya di mata dan dalam budi, dalam pengertian para murid, mereka langsung mengerti bahwa Allah sedang menobatkan Yesus sebagai seorang raja, Mesias yang diurapi. Cuma pengurapannya memang sekarang istimewa, bukan dengan minyak yang dipegang oleh seorang nabi seperti zaman dulu, tetapi dalam kemuliaan oleh Tuhan sendiri. Jadi Yesus ini seorang raja besar, seorang yang punya kuasa. Tetapi perhatikan, ketika mereka turun dari Gunung Tabor, Yesus bicara bahwa dia akan diserahkan. Jadi ini kontradiksi, kontroversi. Tuhan ini, Yesus ini baru dinobatkan oleh yang ilahi sebagai raja, kemudian dia katakan, "Saya akan diserahkan, saya akan mati, saya akan menderita." Karena itu kita mengerti bila Petrus dia menarik Yesus dan dia katakan, "Oh, tidak benar ini, tidak akan terjadi hal ini." Lalu kemudian Yesus marah dan katakan, "Enyalah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi tidak yang dipikirkan oleh Allah." Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita dengarkan apa yang terjadi di antara para murid. Mereka bertengkar siapa yang terbesar. Apalagi bila mereka mengerti bahwa ini Yesus ini sudah dinobatkan oleh Tuhan sebagai raja. Maka kita ini pengikutnya, siapa yang paling besar?
Dan Yesus katakan, bila engkau mau menjadi yang pertama, jadilah yang terakhir, jadilah pelayan. Yesus mau katakan, lihat diri saya yang adalah raja besar, kekuasaan diberikan kepadaku, dinobatkan oleh yang ilahi dalam kemuliaan di atas gunung Tabor, dalam itu awan, saya akan menderita. Bahkan kita tahu ini salibnya. Kalau kita pandang salib ini lambang kehinaan. Bahkan di antara orang Yahudi waktu itu, di antara orang Romawi, ini kebodohan salib ini. Tapi sekarang ini raja yang dinobatkan oleh Tuhan, itu ada, tergantung di atas kayu salib. Ini kontroversi. Kita mau mengerti bagaimana, dan Yesus katakan tentang menjadi seorang pelayan. Kita sementara merayakan bulan kitab suci nasional, dan dia punya tema adalah persahabatan, dan Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini raja besar ini, dia menyebut kita sahabat, dan dia serahkan hidupnya, dia curahkan darahnya bagi kita yang dia panggil sebagai seorang sahabat. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengerti bahwa seorang raja besar ini akan rela untuk mati bagi orang-orang kecil, orang-orang berdosa. Perhatikan, Yesus dia bicara anak manusia akan diserahkan. Ini gelar istimewa, penting kita pahami. Dia tidak katakan Mesias, dia tidak katakan Nabi, tapi dia katakan anak manusia. Anak manusia ini, gelar ini kita temukan dalam kitab Nabi Daniel. Dan di sana dalam penglihatan, Daniel melihat itu anak manusia itu di surga dengan jubah kemuliaan, dan kepadanya diberikan kuasa di langit, kuasa di surga, kuasa di atas bumi, kuasa di bawah bumi. Tetapi dalam kitab Nabi Daniel bab 9 kita bisa baca, dan bab 13 kita bisa baca bahwa dikatakan ini anak manusia yang menerima kuasa besar ini akan dipotong, disembelih. Tapi dia disembelih bukan karena dia bersalah, bukan karena dia ini punya dosa, tidak. Dia disembelih karena orang lain. Kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang nubuat tentang hamba Allah yang menderita. Dia akan membiarkan punggungnya dicambuk bukan karena dia bersalah, tapi karena orang lain. Karena itu Yesus dia pakai gelar ini untuk mengatakan dan mengajar murid-muridnya, saya akan diserahkan, tapi saya diserahkan dan mati itu bukan kematian sia-sia, bukan karena saya berdosa, tapi saya akan mati karena saya ingin kalian selamat. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah bentuk ekspresi pelayanan paling istimewa, tertinggi, the ultimate expression of the service. Dan itu dikerjakan oleh seorang Allah. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa bagiku, bagi kami. Kita bicara dan kita baca yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Di sana dikatakan tentang orang fasik dan orang bijaksana. Dalam buku-buku kebijaksanaan dalam kitab suci, orang fasik juga disebut pencemooh. Dalam bacaan kedua juga ada orang fasik dikatakan dan seorang beriman. Jadi ada orang fasik dan ada orang bijaksana atau seorang beriman.
Dan ini sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seorang beriman adalah seorang pelayan. Bahkan walaupun kita sudah disebut sebagai sahabat oleh Yesus, tapi sebagai seorang beriman kita mesti punya hati seorang hamba. Nah, Yesus katakan, jadilah yang terakhir dan jadilah pelayan. Dia panggil itu anak kecil dan dia katakan, kalau kamu terima anak kecil ini, kamu menerima aku dan menerima dia yang mengutus aku. Jadi menjadi pelayan itu menjadi hamba dan bekerja dengan hati hamba bagi orang besar itu tidak sulit. Kalau Bapak Uskup datang di sini, saya yakin semua Anda dengan sangat gampang datang dan melayani Bapak Uskup. Apalagi Bapak Paus. Saya ketemu Bapak Paus, saya berlutut, saya cium dia punya tangan, dia punya cincin kepausan. Gampang, karena dia orang besar. Tapi menjadi pelayan bagi anak kecil, yang dalam tradisi Yahudi waktu itu adalah orang yang tidak diperhitungkan, tidak penting. Ini melayani orang kecil, ini yang sulit dan hanya bisa dibuat bila kita melihat dan memandang Yesus yang tersalib. Dia telah menjadi pelayan bagi kita, pembela kita, penanggung dosa-dosa kita. Dan orang fasik yang dikatakan oleh surat Yakobus adalah orang yang penuh dengan iri hati dan mementingkan diri, atau dalam bahasa kita ambisi bagi diri sendiri. Mari kita mohon kepada Yesus agar Dia menolong kita sambil memandang Dia di atas salib. Kita rasakan kasih-Nya, kita rasakan ketulusannya bagi kita, menolong kita, dan kita pun mau tampil mengikuti Dia sebagai seorang beriman yang sejati.